Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Istiqomalia, NPM 219100420068. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya untuk memaparkan tugas dari dosen untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah karangan yang memaparkan pendapat hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Nah, karya ilmiah ini sangat dibutuhkan dalam bahasa Indonesia karena dapat membenarkan, karena dapat mengetahui bagaimana cara kita berbicara untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak layak untuk dipakai atau kurang enak untuk didengar. Nah, kita belajar pengertian karya ilmiah untuk mengetahui sistematika yang ada dalam suatu bahasa, mungkin seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Di sini yang saya dapat adalah yang pertama, makalah. Nah, makalah di sini adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dalam pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Nah, makalah di sini itu biasa disebut dengan tulisan resmi. Tulisan resmi itu sepertinya suatu pokok tujuan untuk mencapai suatu pemecahan masalah. Nah, untuk biasanya itu dilakukan oleh para mahasiswa atau siswa di sekolah, diberi tugas untuk membuat makalah untuk memenuhi salah satu materi pembelajaran dan adalah salah satu juga untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam permasalahan di suatu mata pelajaran, mungkin seperti itu. Yang kedua, kerja kertas. Kerja kertas di sini hampir sama dengan makalah ya, karena kerja kertas ini adalah karangan tulisan yang membahas masalah tertentu, sama juga seperti makalah, tapi bedanya kalau tulis kerja ini menjabarkan untuk kertas kerja lebih mendekati daripada kertas kerja ini lebih mendekati daripada kerja kertas. Kerja kertas ini lebih mendekati daripada makalah untuk memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Biasanya kerja kertas ini itu disampaikan pada saat waktu misal seminar atau yang lain-lain atau yang bersifat seperti itu. Terus yang terakhir ini adalah skripsi. Skripsi ini adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Nah, skripsi ini biasa dipakai untuk mahasiswa untuk menentukan akhir kelulusannya. Nah, mahasiswa ini biasanya turun lapangan, mengunjungi lapangan untuk memenuhi tugasnya, untuk menyimpulkan apa yang sudah didapat di dalam suatu lapangan yang sudah banyak diketahui oleh orang-orang. Misalnya skripsi itu kita harus ke tempat wisata. Nah, kita akan turun tangan ke tempat wisata untuk membuat laporan yang sudah memang berlaku di suatu wisata tersebut. Nah, terus ini adalah manfaat penyusunan karya ilmiah. Di sini ada beberapa manfaat ya. Yang pertama, untuk melatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Nah, belajar karya ilmiah ini juga membuat kita memahami dan berbicara dengan bahasa yang baku, yang efektif berbicara. Jadi kalau kita
misal keluar kota, kita bisa menggunakan bahasa yang memang di sana diterapkan. Kan misal saya sendiri adalah orang desa. Jadi kalau kita keluar kota, kalau kita belajar karya ilmiah, kita bisa mengetahui bahasa-bahasa apa yang biasa orang di luar sana bicarakan, seperti itu. Yang kedua, mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Nah, ini itu mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan, misalnya kita belajar salah satu buku. Nah, buku tersebut mengandung misal karya ilmiah. Kita juga dapat membedakan antara buku yang mengandung bahasa ilmiah atau tidak, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah memperoleh kepuasan intelektual. Nah, kita juga dapat memperoleh kepuasan tersebut. Karena apa? Karena menurut kita kalau kita belajar bahasa ilmiah, kita juga bakal menguasai bahasa nasional, bahasa dalam negeri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Nisti Komalia dari Kampus Iki Budi Utomo Malang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.